kita semua ya habu. Perkenalkan, nama saya Evrliana Zega SPD. Saya adalah guru mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Afulu, Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara, dan Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 3 di Universitas Negeri Jember. Pada hari ini saya melaksanakan ujian kinerja atau UKIN di sekolah saya SMA Negeri 1 Afulu. Berikut ini ujian kinerja saya selama menyaksikan. Terima kasih. Semuanya anak-anak. Baik, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Terima kasih ya. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ibu mengabsen dulu ya. Ya, Bu. Bagaimana hari ini semuanya sudah hadir semuanya? Sudah hadir, Bu. Ahmad Yakin, Hadir, Bu. Agnes Safitri, hadir Bu. Alwin Ostaraga, Hadir, Bu. Chelsea Anastasia Zanuku, Ederlin Haga Barutu. Hadir, Bu. Baik. Jadi sebelum kita memulai pelajaran ini, karena sudah jam berapa ini, sudah mau menjelang siang ya. Ya, Bu. Supaya lebih rileks, Ibu mau mengajak dulu ada sebuah permainan biar lebih kita semangat ya untuk belajar ya. Ya, Bu. Berdiri dulu. Nanti kalau Ibu katakan tepuk tangan 1 kali, maka jawabannya pro ya. Kalau Ibu bilang 2 kali, maka berapa? Pro. Pro. Kalau 3 kali, Pro. pro. Ketika Ibu bilang tidak ada, maka Diam. iya. Gimana, udah bisa kita mulai? Bisa, Bu. Relax dulu. Gerakan dulu badannya biar lebih semangat kita pada siang ini. Oke. 1, 2, 3. 2 kali. 3, 2, 1. Salah. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. 1 kali. 3, 2. Tidak ada. Oh, masih ada yang salah. Oke, nggak apa-apa ya. Sekarang silakan duduk. Minggu kemarin kita telah membahas mengenai sistem organ pada manusia. Sebelum kita membahas materi kita pada hari ini, mau Ibu dulu, siapa yang ingat tentang apa saja organ-organ sistem pencernaan pada manusia yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu? Siapa yang bisa di antara kalian? Apa saja nama-nama atau sistem organ yang ada pada manusia? Ada yang bisa? Ya. Ya, silakan berdiri. Masalah. Jadi menurut saya itu yang pertama itu mulut, terus kerongkongan, lambung, lalu usus. Oke. Firman? Sistem organ pada manusia itu jantung, hati, lambung, usus dan lain-lain. Oke, silakan.
Jadi ibu mengulas kembali ya. Sistem organ pada manusia secara umum, yang pertama yaitu mulai dari mulut. Setelah mulut di mana? Kerongkongan. Setelah itu di mana? Lambung. Baru usus ke pusat. Setelah itu baru usus ke hijau. Yang terakhir anus. Jadi itu sistem organ pada manusia. Jadi hari ini kita membahas ya kelanjutan materi kita dari minggu yang lalu, yaitu kita masuk pada gangguan sistem pencernaan pada manusia. Jadi materi kita hari ini yaitu gangguan sistem pencernaan pada manusia. Sebelum kita ibu tampilkan videonya, ibu mau dulu kalian menanyakan dengan teman sebangkunya. Kalau kita bicara soal gangguan berarti masalah ya. Coba tanya dulu sama teman sebangkunya, apa ya kira-kira masalah yang kamu alami terhadap sistem pencernaan. Silakan dulu, ibu mau apa? Apa kira-kira? Siapa? Kira-kira yang ada gangguan sistem pencernaannya? Siapa? Tanya tadi sama temannya. Apa kira-kira? Oh, kata teman yang bernama si Putri, dia mengalami sedikit diare. Siapa lagi? Yang apa? Yang mengalami gangguan pencernaan pada pagi ini tadi? Ya, ya, saya menanyakan sama si tadi. Pagi-pagi dia terkena mah karena kelapa. Oh, dia terkena mah. Oke. Jadi kita sudah bisa mengetahui ya apa sebenarnya gangguan pencernaan. Nah, bagus sekali ya. Baik. Jadi tujuan kita mempelajari sistem gangguan pencernaan pada hari ini. Yang pertama, tujuan kita kenapa mesti kita mempelajari gangguan pencernaan tersebut. Tujuan pertama yaitu supaya kita mampu atau kita sebagai manusia supaya kita mampu mengetahui apa saja yang menjadi gangguan pencernaan pada manusia. Jadi itu tujuan kita mempelajari sistem gangguan pencernaan supaya kita mampu atau memahami apa saja gangguan sistem pencernaan. Sekarang ibu mau menampilkan video mengenai kasus gangguan pencernaan. Silakan nanti diperhatikan dengan baik-baik, disimak dengan baik-baik videonya biar lebih jelas dan mengerti. Anak memperoleh energi dari makanan yang ia konsumsi. Ketika energi menipis, rasa lapar datang kembali. Maka ia harus makan dan makan lagi. Bila melampaui batas, waspada akan ancaman obesitas atau penumpukan lemak berlebih dalam badan. Indonesia sendiri merupakan negara dengan kasus obesitas tertinggi. Dari 17 juta anak yang mengalami obesitas di Asia Tenggara, hampir 7 jutanya berasal dari Indonesia. Terlebih, masalah obesitas kerap menjadi sorotan setelah kasus Alia Permana dan Rizky Rahmat Ramadan ramai diberitakan. Alia adalah bocah 10 tahun dengan berat tubuh 190 kg. Bagaimana sudah bisa memahami video yang baru kamu tadi? Bisa, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Mana dengan yang di belakang? Bisa? Atau ibu putar kembali? Tidak, Bu. Dulu ya. Jadi video ini tadi salah satu mengenai kasus gangguan pencernaan
kelompok. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Di video yang saya ulangi tadi Bu, saya mendapatkan masalah yang pertama itu adalah obesitas atau berat badan yang berlebihan dikarenakan mengonsumsi makanan yang tidak sehat. Di yang kedua yang saya lihat tadi yaitu terdapat penyakit diare, dan yang ketiga terdapat penyakit asam lambung. Sekian. Jadi masalah yang ditemukan pada video tadi, kasus masalahnya yang pertama mengalami obesitas, terus yang kedua diare, dan yang ketiga asam lambung. Nah, sekarang ibu mau membagi kelompok ya, mau membagi kelompok. Sebelum kita membahas apa saja yang menjadi masalah di sini, karena ada 12 kelompok, ibu mau kalian membentuk kelompok ya. Sekarang ibu memberikan kesempatan kelompok. Baik, sudah. Pada kelompok masing-masing. Kelompok satu mana kelompok satu? Oke, kelompok dua. Oke, 3, 4, 5. Baik. Nah, di sini kita akan melakukan diskusi ya mengenai materi kita pada hari ini, yaitu tentang sistem atau tentang gangguan sistem pencernaan. Jadi ibu kakak kalian yang KPD, dan silakan nanti saling mendiskusikan sama teman-teman sebangku ya. Silakan dibuka buku paketnya, silakan dibuka informnya. Jadi pada soal pertama yang terdapat dalam KPD, yaitu dikatakan di situ temukanlah 5 istilah gangguan pencernaan atau penyakit yang menyerang organ pencernaan manusia. Jadi silakan perhatikan dulu KPD-nya, petunjuknya, silakan diisi. Diharapkan kerjasama yang baik antara satu dengan yang lainnya. Jangan lupa ditulis namanya, nama kelompoknya. Kalau ada pertanyaan, persilakan ya. Nah, caranya iya, semacam misalnya atau di garis. Mana dengan kelompok 4 bisa dipahami KPD-nya? Bisa. Ibu mau sekarang kalian menampilkan ya, atau mengkonsentrasikan hasil diskusinya di depan
mencoba menjelaskan kepada kita tentang gangguan sistem pencernaan pada manusia. Jadi penjelasan pertama akan disampaikan oleh teman kami kepada teman kami dipersilakan. Baik, terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan. Yang terkait pelajaran di sini sesuai dengan lembaga kerja yang telah diberikan oleh guru kita. Yang pertama yang telah kami diskusikan yaitu hal-hal kebiasaan yang memicu terjadinya pencernaan pada tubuh, yaitu yang pertama kurang makan makanan yang berserat, yang kedua makan dengan posisi tidur, tiga sering memakan makanan yang tidak sehat, empat malas berolahraga. Lalu kami telah mendapatkan beberapa gangguan pencernaan. Yang pertama adalah serostomia pada mulut, yang kedua parotitis, yang ketiga gastritis, yang keempat ulkus, yang kelima appendicitis, yang keenam diare, yang ketujuh konstipasi. Saya ingin menjelaskannya satu persatu. Dimulai dari serostomia. Serostomia adalah penyakit kekeringan yang terjadi pada rongga mulut, khususnya di lidah dan bibir. Gejala yang terjadi yaitu mulut kering, bibir pecah-pecah, terdapat bercak putih di lidah, sulit mencerna makanan. Jadi itu adalah salah satu gejala atau gangguan pencernaan yang terjadi pada organ. Baik, sekian yang bisa kami jelaskan. Jika ada pertanyaan atau yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan. Silakan. Dari kami ada pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertama, apakah gangguan pencernaan dapat menyebabkan komplikasi jangka panjang? Baik, ada lagi. Dari kelompok kami kelompok 4 yang kurang kami paham di sini yaitu tentang bagaimana caranya kita menangani masalah-masalah yang terjadi dalam pencernaan. Bagaimana cara mengatasinya agar tidak terjadi? Baik, pertanyaan kami dari kelompok 5 itu, apa saja makanan yang mengandung serat tinggi? Itu saja, terima kasih. Pertanyaan saya, mengapa jika tidak makan terlalu tepung-tepung, mengapa hal itu dapat mengganggu pencernaan? Ada lagi? Oke, karena tidak ada, untuk pertanyaan pertama langsung dijawab oleh teman kami dipersilakan. Baik, terima kasih buat kesempatannya dan terima kasih juga buat kelompok yang telah memberikan pertanyaan. Saya mencoba menjawab pertanyaan yang pertama dari teman kami Putri Indah di kelompok 2, yaitu apakah gangguan sistem pencernaan dapat mengakibatkan komplikasi jangka panjang? Jadi jawabannya di sini itu bisa. Misalnya saja seperti gangguan pencernaan pada serostomia atau penyakit kekeringan yang terjadi pada rongga mulut khususnya di lidah dan bibir. Apabila jangka penyakit itu semakin lama, maka akan menimbulkan suatu penyakit yang baru lagi. Kan dia masalahnya ada di mulut sebenarnya, ada di rongga mulut permasalahan utamanya, di lidah dan rongga mulut. Karena rongga mulut dan lidahnya terganggu, otomatis orang yang terkena penyakit itu tidak bisa makan. Apabila dia tidak memakan dalam jangka panjang, maka akan mengakibatkan penyakit lain yang makin bertambah. Jadi jawabannya iya. Jika penyakit tersebut tidak segera ditangani, akan mengakibatkan penyakit lain yang lebih parah lagi dan dapat menjadi jangka panjang. Sekian, terima kasih. Oke, karena tidak ada pertanyaan, langsung saja kami akan menutup presentasi kami. Jika ada kesalahan dalam presentasi kami ataupun tertutur kata yang tidak sesuai, mohon dimaafkan.
Sekian, terima kasih. Tadi ada berbagai pertanyaan, sebenarnya jawaban dari teman-teman kalian kurasa sudah pas. Ibu hanya menambahkan saja. Secara umum tadi Ibu menyimak suatu pertanyaan dari teman-teman kalian, bagaimana cara mencegahnya, iya kan? Bagaimana cara mencegah, misalnya dari salah satu contoh gangguan pencernaan, misalnya kita menderita penyakit MA. Cara mencegahnya salah satu harus kita jaga pola makan. Bagaimana cara menjaga pola makannya? Tidak boleh terlambat makan, terus tidak boleh terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang berminyak, yang berlemak, yang pedas-pedas. Jadi begitu cara mencegah ya suatu penyakit MA. Ada lagi tadi pertanyaan, apakah bisa berkelanjutan penyakit atau gangguan pencernaan tersebut selama-lamanya? Bisa, apabila kita tidak segera mencegah ya, bisa berkelanjutan. Apakah ada efeknya? Efeknya pasti ada. Nah, apabila sudah sangat parah penyakit lambungnya atau MA-nya, bisa mengalami yang namanya kematian. Dan sekarang kita masuk pada evaluasi. Ibu mau pilih tahu sampai di mana pengetahuan kalian mengenai materi kita pada hari ini, ya. Nanti Ibu akan membagikan soal-soalnya, segera diisi atau di kolom atau diisi lagi jawabannya. Terus nanti dikumpulkan ya. Sekarang Ibu akan membagi atas evaluasinya. Silakan dikerjakan dengan teliti. Sebelum kita mengakhiri materi kita pada hari ini, maka bisa kita simpulkan materi kita pada hari ini, yaitu yang pertama, ada yang bisa kesimpulan dari materi kita pada hari ini? Ya, silakan. Kesimpulan pada materi kita pada hari ini yaitu jadilah orang-orang yang pandai menjaga sistem pencernaan, karena apabila suatu kesalahan kita dapat mengakibatkan hal yang fatal bagi diri kita.
Jadi perbanyak mengonsumsi makanan yang berserat tinggi dan jagalah kesehatan tubuh. Sekian. Itu kesimpulan menurut teman kalian materi hari ini. Marilah kita menjaga sistem pencernaan kita ya, jaga pola makannya, harus hidup sehat. Baik, silakan dicatat tugasnya. Sudah. Yang pertama tuliskan penyebab utama. Itulah tugas di rumah. Silakan dikerjakan di rumah dengan teliti. Minggu depan diserahkan ya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mau di antara kalian, salah satu di antara kalian bisa menyampaikan apa yang menjadi pesan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa pesan dan pesan? Ya, silakan. Eman, ya silakan. Baik, jadi pesan-pesan pada pembelajaran kali ini adalah pembelajaran kali ini cukup sangat memuaskan dan juga menyenangkan, di mana kita dapat mengetahui apa saja yang menjadi gangguan-gangguan pada pencernaan manusia, sehingga kita sebagai siswa dapat menjaga atau mewanti-wanti agar masalah-masalah pencernaan tidak terjadi lagi kepada kita sebagai generasi. Dan juga kami sangat berterima kasih kepada ibu yang telah memberikan atau membimbing kami pada materi ini, sehingga wawasan kami dalam pembelajaran mengenai masalah pencernaan dapat menjadi lebih bagus. Oke, pesannya ya. Baik, minggu depan materi yang akan kita pelajari lanjutan dari sistem gangguan pencernaan, yaitu mengenai, silakan nanti dicari-cari di rumah ya atau di Google, yaitu mengenai teknologi sistem pencernaan manusia. Jadi itu materi selanjutnya minggu depan. Baik, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selamat siang semuanya. Siap.